Terlepas dari semua perbedaan yang ada, kita memiliki satu kesamaan. Benar, kita semua merasa hidup dan secara aktif merasakan masa kini, pada saat ini juga. Tapi inilah masalahnya, teman-teman. Perasaan saat ini sebenarnya sedikit tertunda. Dibutuhkan sekitar setengah detik bagi otak kita untuk menerjemahkan informasi ke kesadaran kita. Kalau dipikir-pikir, secara teknis masa depan sudah ditentukan, tapi kita tidak menyadarinya pada waktunya. Dan bukan hanya itu saja, indera kita yang berbeda menangkap informasi dengan kecepatannya masing-masing, yang berarti otak kita harus menyeret beberapa informasi untuk memberikan kita perasaan langsung saat ini. Otak kita seperti sedang mencoba menjahit monster Frankenstein dari informasi sensorik secara langsung dan membuatnya terlihat cantik. Namun, disinilah segalanya menjadi unik. Para peneliti telah menemukan bahwa mereka dapat mengacaukan persepsi ini. Ketika penundaan standar tersebut dihilangkan, otak kita menjadi bingung dan memberikan kesan bahwa efeknya terjadi sebelum tindakan yang memicunya. Seperti kamu mendengar suara bel pintu, tapi sebelum kamu menekan tombolnya. Aneh kan? Kenapa otak kita begitu mudah tertipu? Itu karena pikiran sadar kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kita harus menerjemahkan dunia di sekitar kita, memikirkan apa yang mungkin terjadi dalam waktu dekat, dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Semua itu membutuhkan waktu, dan itu tidak bagus ketika kita menghadapi bahaya yang tiba-tiba. Bayangkan, seekor binatang buas yang berbahaya melompat ke arahmu. Kalau kamu harus memikirkan cara bereaksi secara sadar, maka habislah sudah. Untungnya, otak kita memiliki peralatan tanggap darurat yang bekerja saat kita sedang membutuhkannya. Refleks kaget adalah respons tercepat yang dipicu oleh suara atau gerakan tiba-tiba. Dalam waktu 5 milidetik, banyak otot yang terpicu untuk bereaksi, dan kamu sudah bergerak sebelum kamu menyadarinya. Jika kita memiliki beberapa milidetik lagi, otak kita dapat bertindak dengan cara yang lebih menarik. Amigdala, tempat pemberhentian pertama otak kita untuk memproses emosi, membutuhkan waktu sekitar 12 milidetik untuk memproses ancaman. Tidak terlalu canggih, tapi dapat dengan mudah mendeteksi bahaya. Bahkan beberapa tindakan terbaik kita dilakukan tanpa pengambilan keputusan secara sadar. Apapun yang kita lakukan dalam waktu kurang dari setengah detik, seperti memukul bola atau menangkap lirikan seseorang, dilakukan secara otomatis. Jadi, meskipun pikiran sadar kita sangat bagus untuk strategi jangka panjang, beberapa tindakan terbaik kita dilakukan tanpa pikiran sadar. Namun, mari kita bahas pertanyaan yang sebenarnya. Pikiran bisa berbeda-beda, tentu saja. Kita semua tahu itu karena kita telah menjalaninya. Membuat pilihan karir atau pengasuhan anak yang sulit membutuhkan lebih banyak pemikiran daripada memilih topping es krim. Namun, pernahkah kamu bertanya-tanya berapa kecepatan berpikir itu? Apakah kita membutuhkan Ferrari untuk mengimbangi kecepatan otak kita? Atau cukup dengan menggunakan sepeda? Nah, beberapa ilmuwan telah menjawab pertanyaan rumit ini dengan mengukur seberapa cepat kita menyadari informasi yang kita kumpulkan melalui indera kita. Ternyata, kita bisa mendeteksi rangsangan yang berlangsung selama 50 milidetik. Itu sekitar 1/20 detik kalau dihitung-hitung. Sekarang, kalau kita bicara soal penginderaan dan respons, kita ambil saja contoh pelari cepat yang bereaksi terhadap bunyi sebagai tolok ukur. Reaksinya sangat cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 150 milidetik. Namun, kecepatan jalur saraf kita bisa meredam pikiran kita yang cepat. Pada masa lalu, para ilmuwan memperkirakan bahwa butuh waktu 35 meter per detik untuk informasi bisa bergerak di dalam saraf. Namun, berkat penelitian modern, kita sekarang tahu bahwa informasi di beberapa saraf yang terisolasi dengan baik dapat bergerak hingga 120 meter per detik. Itu sebanding dengan mobil-mobil tercepat di dunia, seperti Aston Martin atau McLaren. Kalau seperti itu, kecepatan berpikir berarti cukup cepat. Tapi jangan khawatir, kamu tidak perlu berlatih seperti atlet olimpiade untuk mengimbangi kecepatan otakmu. Kamu mungkin pernah jeda sejenak untuk memikirkan berapa banyak pikiran yang kamu miliki dalam sehari. Pertanyaan itu juga dihitung sebagai pikiran loh. Spoiler, jumlahnya lebih banyak dari yang kamu kira. Dari saat kamu bangun hingga kamu tertidur, dan bahkan mungkin setelah itu.
otakmu terus-menerus mengeluarkan pikiran. Beberapa pikiran ini mungkin sederhana, seperti aku harus mencuci baju atau aku harus menelepon ibu. Yang lainnya mungkin lebih kompleks, seperti apa arti hidup ini atau bagaimana cara kita mencintai. Percaya atau tidak, sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 menemukan bahwa rata-rata orang memiliki lebih dari 6.000 pikiran per hari. Jumlah itu sangat banyak. Penelitian ini menggunakan pemindaian otak untuk melacak kapan pikiran baru dimulai saat peserta sedang beristirahat atau menonton film. Tapi tidak semua pikiran diciptakan sama. Beberapa pikiran dapat membuat kita merasa bahagia dan bersemangat, sementara yang lain dapat membuat kita khawatir dan sedih. Bagi kebanyakan orang, pikiran negatif itu sulit untuk dihilangkan. Selain itu, tahukah kamu bahwa kepribadianmu dapat memengaruhi jumlah pikiran yang kamu miliki? Orang yang sedikit lebih gelisah cenderung memiliki lebih banyak pikiran daripada mereka yang lebih tenang. Tapi jangan khawatir, memiliki otak yang berisik tidak secara otomatis berarti ada yang salah denganmu. Terkadang, otak kita bahkan dapat menghasilkan pikiran-pikiran yang mengganggu atau membuat kesal. Meskipun wajar untuk memiliki pikiran semacam ini sesekali, jika pikiran-pikiran ini sering muncul dan mengganggu rutinitas harianmu, mungkin ada baiknya kamu berkonsultasi dengan profesional. Jadi, dari mana semua pikiran ini berasal? Sel-sel saraf otakmu atau neuron bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan sel-sel lain dengan menghasilkan neurotransmitter. Hal ini memicu reaksi berantai pengeluaran neuron yang kemudian menciptakan pikiran. Namun, bagaimana jika kamu ingin mengubah pikiranmu? Itu mungkin saja. Teknik-teknik seperti mindfulness dan bekerja sama dengan spesialis terlatih dapat membantumu mengatasi pikiran-pikiran yang tidak diinginkan dan memberimu kondisi pikiran yang lebih rileks. Otak kita mirip dengan otot yang membantu kita bergerak. Kita dapat melatihnya untuk membuat hidup kita lebih baik sampai batas tertentu. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah jumlah pikiran, tapi bagaimana pikiran itu memengaruhimu dan apa yang muncul dari pikiran tersebut. Berbicara tentang hal-hal aneh yang bisa dilakukan otak, ada berita mengejutkan yang baru saja terjadi di komunitas ilmiah. Para peneliti telah menemukan beberapa gelombang otak yang aneh pada gurita. Ya, kamu nggak salah dengar. Keajaiban berlengan 8 ini memiliki jenis gelombang otak yang belum pernah kita temukan di dunia hewan. Sekarang, sebelum kamu membayangkan gurita kecil yang mengenakan topi mandi kecil dengan elektroda yang mencuat, aku ingin memberitahumu bagaimana penemuan ini terjadi. Para ilmuwan melakukan pembedahan untuk memasang elektroda ke otak gurita dan dapat melihat sekilas proses berpikirnya. Proyek luar biasa ini menangkap rekaman otak gurita yang dapat bergerak sesuka hati dan hasilnya sangat menakjubkan. Para peneliti menemukan bahwa beberapa pola gelombang otak mirip dengan pola gelombang otak yang ditemukan di pusat memori manusia. Hal ini menunjukkan bahwa evolusi konvergen mungkin berperan di sini. Apa yang dimaksud dengan evolusi konvergen? Mungkin kamu penasaran, yakni ketika dua hewan yang berbeda. Saat ini tahun 2045, kamu tiba di bandara dan wajahmu langsung di-scan dengan alat biometrik pengganti kartu identitas dan boarding pass. Sambil mengambil kopermu, si robot baik mulai mengantarmu ke pintu boarding. Kamu belanja di toko bebas bea dalam realitas virtual, kemudian ngantri untuk naik ke pesawat Flying V. Kamu juga udah nentuin kursi favoritmu di kabin kedua. Di dalamnya kamu bisa milih kursi atau tempat tidur meski kamu berada di kelas ekonomi. Kakimu terus melangkah melewati kursi yang diduduki rombongan. Di situ, para teman dan kolega bisa ngobrol berhadapan-hadapan sambil ngebahas berbagai hal. Tapi kali ini, kamu akan menempuh perjalanan panjang, jadi kamu perlu milih tempat tidur untuk sampai di destinasimu. Dengan Flying V, kamu nggak bisa milih tempat duduk di dekat jendela karena semua penumpang berada di dalam sayap. Bagian kargo dan tangki bahan bakar juga ada di situ. Pesawat ini kelihatan mirip mata panah dengan dua sayap panjang berbentuk V. Kabin ovalnya diberi tekanan dan memiliki desain yang aerodinamis. Semua yang ada di dalam pesawat juga dibuat seringan mungkin untuk menghemat bahan bakar.
Ide pesawat revolusioner ini dicetuskan oleh mahasiswa yang lagi ngerjain tesis di Technical University Berlin, kemudian dikembangkan lagi di Delft Technical University Belanda. Didukung oleh KLM Royal Dutch Airlines, mereka berupaya membuat penerbangan jarak jauh ramah lingkungan. Karakteristik Flying V ini mirip banget kayak pesawat tercanggih Airbus A350 per 2021. Si burung besi bisa mengangkut 314 penumpang dan memuat kargo seluas 158 meter persegi. Bodinya memang lebih kecil dan lebih pendek dari A350, tapi rentang sayapnya kurang lebih sama, yaitu sepanjang 65 meter, atau sedikit lebih panjang dari tinggi Menara Pisa. Jadi pesawat ini bisa muat di dalam gerbang, landasan pacu, dan hanggar bandara di seluruh dunia. Area permukaan inflow-nya juga lebih sedikit sehingga mengurangi resistansi. Dengan resistansi yang lebih kecil, bahan bakar yang diperlukan untuk menempuh jarak yang sama juga bisa dipangkas. Bahkan angkanya bisa sampai 20% lebih kecil dari Airbus A350. Dan plusnya lagi, KLM berencana mau bikin pesawat ini benar-benar bebas emisi dengan turbofan bertenaga listrik. Mereka juga yakin bisa menekan biaya produksi dalam angka kecil dibandingkan dengan desain baru dan efisien yang dilengkapi dengan komponen unik. Para ahli telah menguji model pesawat baru berskala 3 meter 22 kg pada Juli 2020. Dengan kendali jarak jauh, pesawat ini berhasil lepas landas pada kecepatan yang lumayan rendah, tapi pendaratannya tersendat. Berarti masih ada PR yang harus diselesaikan agar semua penumpang bisa ngerasa nyaman dalam penerbangan di masa depan, termasuk juga mereka yang duduk di dekat jendela. Airbus telah mencurahkan waktunya selama berbulan-bulan untuk menguji pesawat lain dengan bentuk unik. Lebarnya cuma 3 meter atau 1/4 kali lebih panjang dari mobil Volkswagen. Pesawat mirip baji terbang ini menjadi gebrakan baru di industri penerbangan karena mampu meningkatkan kinerja lingkungan. Mereka yakin Maverick yang dikontrol dari jarak jauh dan bersayap campuran ini memiliki potensi besar. Badan pesawat biasa sebetulnya cuma menambah beban dan harus dipasangi sayap besar supaya tetap mengudara. Dengan desain baru, seluruh rangka pesawat bisa memberi daya angkat sehingga pesawat bisa lebih ringan dan lebih kecil, tapi tetap mampu mengangkut beban yang sama. Meski demikian, ada kendala yang mungkin muncul. Maverick bisa masuk ke dalam dan meninggalkan pesawat. Bagian tengahnya yang lebar bisa memperlambat pesawat, sehingga penumpang di tengah kabin akan jauh dari pintu darurat kalau mereka perlu segera keluar. Tapi dengan bentuk begini, ruang kaki mereka jadi lebar dan lorongnya lebih besar. Penemuan Airbus lainnya bernama XL Airplane yang dilengkapi dengan tangki bahan bakar ketiga untuk menempuh perjalanan selama 10 jam non-stop tanpa perlu mengisi bahan bakar atau kurang lebih sejauh 8.700 km. Berarti pesawat ini bisa terbang sampai 1.600 km lebih jauh dari model pesawat berbadan kecil lain. Boeing telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menggarap konsep revolusionernya sendiri yang mereka sebut dengan Transonic Truss Bracewing. Pesawat ini punya sayap lipat sepanjang 50 meter yang pastinya lebih panjang dari pesawat komersial biasa. Berkat tiang penopang pesawat yang menahan sayap super tipis plus panjang ini, semuanya bisa terwujud. Pesawat juga lebih aerodinamis dan bisa menambah kecepatan jelajahnya hingga sengebut pesawat jet. Desain baru ini mampu menghabiskan bahan bakar 9% lebih sedikit daripada biasanya. Bahkan pesawatnya bisa mengudara cuma dengan daya baterai selama penerbangan jarak dekat dan sebagiannya lagi menggunakan daya listrik untuk mendapatkan daya dorong agar si burung besi bisa menempuh jarak yang lebih jauh. Jadi, penggunaan bahan bakar dan hibrida baterai listrik bisa bikin penerbangannya jadi lebih murah. Perusahaan startup Boom yang bermarkas di Denver berupaya memproduksi jet supersonik sipil pertama setelah Concorde runtuh hampir 20 tahun silam. Mereka bermitra dengan Rolls-Royce untuk mengembangkan mesin pesawat di masa depan. Pesawat ini akan terbang sengebut 2 kali kecepatan suara dan melambat di atas daratan, tapi masih bisa dipakai untuk membawa penumpang dari pesisir timur Amerika Serikat ke London atau dari pesisir barat ke Asia 2 kali lebih cepat. Mereka menjanjikan biaya perjalanan yang gak begitu mahal dari tiket kelas bisnis biasa dengan bonus jendela besar untuk semua penumpang. Boeing merancang jet bermesin ganda terbesar di dunia untuk rute internasional jarak jauh bernama Boeing 777X. Pesawat ini diprediksi bisa mengangkut 384 sampai 426 penumpang dan dilengkapi dengan sayap lipat yang unik.
Boeing 777X ini juga bisa melengkung pada sudut yang pas untuk menyesuaikan bodi jumbonya dengan ruang sempit di dalam bandara. Kabinnya juga lebih luas, jendelanya bisa redup, dan ruang di atas kabin jauh lebih besar. Sejumlah desainer dan insinyur pesawat telah bereksperimen dengan konsep pesawat tanpa jendela. Salah satunya yaitu Ixion. Pesawat ini punya dinding kabin berlayar high definition fleksibel yang mampu menampilkan video tentang kondisi di luar pesawat sejauh 360 derajat secara real time. Dan gambarnya akan ditangkap dengan 2 kamera yang terpasang di sayap jet. Layar ini dibuat bertegangan rendah dan ditenagai panel surya di atas pesawat. Mereka juga bisa menggunakan teknologi parallax untuk membagi layar supaya penumpang bisa melihat tampilan lain secara bersamaan. 2 strip di sepanjang badan jet bisa menyesuaikan AC dan lampu kabin, dan jet pribadi tanpa jendela di masa depan ini akan punya layar high definition yang diprogram sendiri oleh para penumpang dengan ponsel. Jadi mereka bisa nentuin video yang mau dilihat di setiap sisi jet. Pesawat tanpa jendela akan lebih ringan sehingga desain interiornya lebih fleksibel. Mesinnya juga nggak terlalu bising karena bodinya terisolasi. Dengan begini, pesawat akan lebih aman tanpa lubang jendela, kecuali jendela konvensional di bagian kokpit untuk si pilot. Airbus berencana mendesain ulang interior pesawatnya dengan nambahin area khusus. Di area ini, penumpang bisa melakukan berbagai aktivitas. Misalnya area untuk pertemuan bisnis, bersosialisasi, atau bermain golf dan game lainnya di realitas virtual. Layar di area sosialisasi bisa terhubung ke gadget penumpang dan mereka bisa mengontrol konten di layar sambil melakukan presentasi. Ada juga zona revitalisasi, penumpang bisa duduk santuy di kursi pintar yang nyediain berbagai kenyamanan dari pijat mekanik hingga aromaterapi. Akan ada juga banyak pesawat yang dilengkapi dengan kabin tidur pribadi, shower, area bar, dan zona spa lengkap di dalam kabin. Airbus berencana membuat tempat tidur di ruang kargo untuk penumpang kelas ekonomi. Modul penumpang ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama seperti kontainer kargo. Maskapai penerbangan bisa memuat penumpang di atas modul untuk penerbangan jarak jauh, dan penumpang bisa duduk di luar modul dalam penerbangan jarak dekat atau saat mereka memerlukan ruang kargo tambahan. Modul ini akan kelihatan seperti kamar hostel mewah, semua permukaannya berwarna putih kinclong, dan salah satu sisinya diberi tirai untuk menjaga privasi. Tiap kamar tidurnya bisa ditempati penumpang kelas ekonomi dengan biaya di bawah harga tiket kelas bisnis. Mereka bisa rebahan di situ kapan aja, kecuali saat lepas landas dan mendarat, dan mereka juga bisa memakainya selama setengah kali penerbangan. Pesawat besar sudah dilengkapi dengan ranjang bertingkat di lantai bawah untuk para anggota kru agar mereka bisa beristirahat dalam penerbangan jarak jauh. Mereka juga bisa menggunakan ruang kargo sebagai lounge, ruang konferensi, suite kesehatan, dan area bermain untuk penumpang cilik di masa depan. Modul yang bisa ditukar akan menggantikan kursi biasa, dan beberapa maskapai penerbangan tengah bereksperimen dengan program Meet and Seat. Nantinya, penumpang bisa saling berbagi profil medsos selama penerbangan, dan mereka juga bisa milih penumpang lain yang duduk di sebelah mereka karena alasan profesional, minat pribadi, atau karena suka aja. Opsi ini juga bisa nular ke maskapai lain dalam waktu dekat. Lihat langit di malam berbintang, kamu akan melihat ribuan titik kecil di sana. Kayaknya titik-titik itu tetap di satu tempat, tapi sebetulnya selalu bergerak. Dalam 100.000 tahun, nggak akan ada lagi rasi bintang dengan bentuk atau pola yang sama dengan yang kita kenal sekarang. Dan pikirkan semua katai merah, bintang kecil, planet, benda angkasa yang nggak tampak tanpa alat bantu pandang. Bintang-bintang katai merah itu keren banget loh. Biasanya berukuran sekitar setengah dari matahari kita, dan intensitas cahayanya 1/10-nya. Mungkin katai merah bukan yang paling terang di langit, tapi umurnya bisa sangat panjang. Reaksi fusi nuklir terjadi jauh di dalam inti bintang. Itu yang membuatnya bersinar. Bintang-bintang besar melepaskan sejumlah besar energi, membakar bahan bakar bintangnya. Tapi, bintang semacam itu cenderung menghabiskan semua bahan bakarnya cuma dalam beberapa juta tahun.
Bintang-bintang kayak matahari kita biasanya hidup sampai 10 miliar tahun. Tapi, Katai Merah nggak memakai bahan bakar sebanyak itu. Sinarnya nggak begitu terang dan nggak butuh banyak energi untuk mendukung keberadaannya. Katai Merah mirip mobil hemat energi. Karena itu, bisa bertahan sampai ratusan miliar tahun. Sebagian Katai Merah terkecil mungkin hidup sampai 10 triliun tahun. Sebagian besar hidrogen dalam bintang mirip matahari, tetap tak terpakai. Gas ini lebih banyak terdapat di atmosfer dibanding dalam inti bintang tipe itu. Artinya, hidrogen nggak terlibat dalam reaksi fusi. Lain halnya dengan Katai Merah. Katai Merah mengedarkan plasma di seluruh bintang. Bintang ini menarik hidrogen baru dari lapisan luar ke dalam intinya. Itu yang membuat reaksi fusi tetap berjalan. Suatu hari, jauh di masa depan, bintang-bintang seperti matahari kita akan kehabisan bahan bakar dan mati. Alam semesta akan penuh Katai Merah kecil. Mereka nggak akan punya cukup energi untuk bersinar dan menerangi ruang di sekitarnya. Keturunan kita, kalau ada, akan mewarisi alam semesta gelap dan redup. Ketika menua, matahari akan membesar sehingga akan menghancurkan planet-planet di dekatnya. Pertama, Merkurius, lalu Venus, lalu kita. Di sisi lain, mungkin bumi akan bertahan, tapi kemungkinannya kecil dan nggak lama. Matahari akan membakarnya sampai garing ketika planet kita mendekat. Planet-planet luar tata surya juga akan selamat, tapi mereka akan bergerak makin jauh memasuki ruang angkasa. Matahari akan kehilangan sebagian masanya saat ukurannya membesar. Tarikan gravitasinya menentukan orbit planet-planet. Ketika bintang kita menjadi kurang masif, gravitasinya juga akan melemah. Dan planet-planet luar nggak akan punya ikatan kuat dengan matahari. Tata surya kita nggak terisolasi. Ada banyak bintang lain dalam galaksi kita. Dalam 30 miliar tahun, bintang-bintang yang beredar di dekatnya akan mengacau planet luar, lalu dengan cepat melontarkan semua planet terbesar keluar dari tata surya. Planet terakhir akan tinggal agak lebih lama, mungkin 100 miliar tahun. Tapi planet ini pun lambat laun akan ditendang dari tata surya. Ada teori yang mengatakan bahwa kita memperoleh sebagian besar air di planet ini dari meteorit dan komet bermuatan es, juga bola es dan debu beku. Ketika mereka menabrak bumi muda, mungkin mereka membawa air yang diperlukan untuk pembentukan kehidupan. Tapi, objek yang mungkin telah membentuk kehidupan di bumi juga bisa menjadi akhir dari planet kita. Bukan seandainya, tapi lebih pada kapan. Dan ilmuwan berpikir sangat mungkin asteroid atau komet yang cukup besar akan menyapu kehidupan di bumi dan menghantam planet kita. Tapi, ini akan terjadi di masa depan yang jauh. Dan syukurlah, kita punya teknologi untuk memprediksikan hal-hal seperti itu dan bereaksi tepat pada waktunya. Tapi, ada tabrakan kosmik lain yang nggak bisa kita hindari, apapun yang kita lakukan. Andromeda, galaksi tetangga kita, sedang bergerak 110 km per jam ke arah tata surya. Jarak antara Bima Sakti dengan Andromeda sejauh 2,5 juta tahun cahaya. Jadi, tetangga kita belum akan segera melalui jarak itu. Tabrakan baru akan terjadi dalam waktu sekitar 4 miliar tahun. Tabrakan antara dua galaksi seperti itu bisa menyebabkan kekacauan besar bagi keturunan kita kalau masih ada yang tinggal di bumi. Kedua galaksi akan bergeser saling melewati, lalu keduanya akan berpisah sampai gaya gravitasi mulai menarik keduanya. Ketika menyatu, kedua galaksi akan kehilangan strukturnya yang mirip cakram, lalu membentuk satu galaksi elips besar. Galaksi ini bahkan sudah punya nama panggilan, Milkomeda. Bima Sakti yang kita kenal sekarang nggak akan ada lagi. Ruang angkasa selalu bergerak berubah secara konstan. Ilmuwan memiliki beberapa skenario tentang apa yang mungkin terjadi pada alam semesta di masa depan. Nomor 1, robekan besar. Teori ini menyatakan alam semesta akan meluas tak terbatas. Di satu titik, gaya perluasan itu akan lebih kuat dari gaya gravitasi yang menyatukan semuanya. Jika ini terjadi, semua galaksi, bintang, lubang hitam, dan benda antariksa lain termasuk bumi akan terkoyak. Alam
Alam semesta akan menjadi sekumpulan partikel lepas sampai sekitar 5 miliar tahun lalu. Alam semesta meluas perlahan karena tarikan gravitasinya yang kuat, lalu pertumbuhannya makin cepat. Sebagian ahli bilang, hal ini terjadi karena dampak energi gelap. Energi gelap adalah energi misterius yang menyusun hampir 70% alam semesta kita. Kekuatan ini mendorong alam semesta untuk meluas lebih cepat, bukan melambatkannya. Jadi, dalam skenario robekan besar, energi gelap akan unggul atas gravitasi, hingga pada titik bisa mengoyak atom-atom secara individu. Skenario nomor 2, remukan besar. Ada kemungkinan alam semesta akan mencapai titik di mana ia akan berhenti meluas. Gravitasi akan menjadi kekuatan dominan. Bahkan, mungkin gravitasi akan membalikan perluasan alam semesta. Lalu, jagat raya akan mulai menyusut hingga semua planet, bintang, bahkan seluruh galaksi bertabrakan. Akhirnya, seluruh alam semesta akan runtuh. Begitu semuanya memadat jadi satu titik yang kecilnya tak terbatas, disebut remukan besar. Mungkin alam semesta akan mulai meluas lagi. Teori nomor 3, pembekuan besar. Dalam skenario ini, entropi akan berkembang sampai nilai maksimalnya. Pada dasarnya, entropi adalah gagasan bahwa semua yang di alam semesta mengalami ketidakteraturan pada suatu titik. Begitu entropi sudah maksimal, panas dalam sistem akan menyebar rata. Kemudian, alam semesta akan lenyap karena tak akan ada lagi ruang bagi panas. Gerakan mekanik apapun di alam semesta akan berhenti. Jagat raya akan sangat kosong. Dan gas akan sangat tipis hingga nggak ada bintang baru yang bisa terbentuk atau bersinar lagi. Di alam semesta itu, waktu cuma sekedar ruang kosong tanpa akhir. Tak ada yang terjadi dengan planet, bintang, atau makhluk hidup. Seluruh alam semesta membeku, gelap, dan tak bergerak karena nggak ada energi yang bisa membuat benda bekerja lagi. Bermiliar-miliar tahun setelah bintang terakhir terbakar habis dan pudar, lubang hitam akan mengirim pesan alam semesta telah berakhir. Lubang hitam adalah area dengan gaya tarik gravitasi yang sangat kuat, begitu kuat hingga nggak ada yang bisa lolos darinya. Lubang hitam bisa semasif 100 matahari, sedang lubang hitam supermasif masanya bisa melebihi 1 miliar matahari. Kamu bisa menemukan lubang hitam sebesar itu di pusat kebanyakan galaksi. Seperti semua yang lain, lubang hitam juga akan berakhir. Tapi saat momen itu tiba, lubang hitam nggak akan lenyap begitu saja. Lubang hitam akan hilang dengan ledakan besar kembang api yang menerangi alam semesta dalam momen-momen terakhir keberadaannya. Ini akan menjadi akhir dari seluruh era. Lubang hitam biasanya bertahan dengan menelan bintang dan gas yang mendekatinya. Kerakusannya adalah fitur utama yang memberitahukan keberadaannya. Seringnya ada piringan akresi di sekelilingnya. Piringan ini tersusun atas semua materi dan partikel yang telah dikoyak dan ditarik masuk. Mirip air ketika berpusar memasuki lubang drainase. Ketika materi dan partikel mendekat, mereka akan bergerak makin cepat. Ini menghasilkan panas yang membuat piringan akresi bersinar, yang sekali lagi memberitahukan keberadaan lubang hitam. Ya, lubang hitam memang nggak begitu lihai main petak umpet. Benda-benda yang melintasi horizon lubang hitam yang juga disebut point of no return akan hilang selamanya. Tapi, Stephen Hawking berteori bahwa kamu mungkin bisa lolos dari lubang hitam. Ada partikel bergerak bahkan di ruang hampa. Misalnya, sebuah partikel memiliki energi positif dan yang lain negatif. Keduanya mendekati lubang hitam. Salah satunya mungkin akan jatuh ke dalam, sedang yang satunya akan lolos. Itu artinya, lubang hitam telah memancarkan partikel itu, dan partikel ini telah mengambil sebagian massanya, yang bisa menyebabkan lubang hitam mulai menyusut. Ketika mulai menguap, lubang hitam kehilangan massanya dan pelan-pelan mengecil. Makin banyak partikel mulai meninggalkannya, hingga semua energi yang tersisa lenyap sama sekali. Dalam bersepuluh detik terakhir, akan ada kilatan energi dan cahaya raksasa di area antariksa yang sangat sempit. Lalu, semuanya tiada.